Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat milenial, gimana nih kabar kalian? Udah ngerjain apa aja untuk kawan-kawan yang ngejalani KKN dari rumah? Apalagi tidur-tiduran di kamar? Atau lagi mikirin mau nikah aja? Hehehe, jangan dulu dong ya. Oke, sebelumnya kenalin nih, nama aku Dea Anggraini, mahasiswi YIN Langsa, program studi manajemen keuangan syariah. Sekarang aku sedang menjalani kegiatan KKNDR berbasis medsos. Dan ini podcast pertama aku loh. Nah, pada podcast aku yang new banget ini, aku mau ngebahas topik yang sangat menarik nih, mengenai peran digital marketing bagi milenial yang berbisnis di tengah pandemi. Nah, yang pertama-tama aku mau tanya dulu nih, apa yang ada di benak kalian jika berbicara tentang milenial? Ya, sudah pasti semuanya menjawab. Muda, aktif, serba digital, dan pastinya kreatif. Kreatifnya itu dalam hal apa sih? Ya pastinya kreatif dalam segala hal ya, seperti ide dalam mengembangkan bisnis di era pandemi ini. Walaupun di satu sisi sulit dalam mengembangkan bisnis di tengah pandemi, tetapi di sisi lain pandemi bisa menjadi berkat loh bagi banyak orang yang dapat melihat peluang besar, apalagi bagi kaum milenial yang serba digital. Zaman sekarang berbisnis dan menjual produk tidaklah sulit, sehingga pandemi seperti ini kita nggak harus mati kutu di rumah. Apalagi pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan new normal atau adaptasi kebiasaan baru. Untuk milenial yang berbisnis pada masa pandemi seperti sekarang, tetap bisa produktif karena kita dibesarkan oleh kemajuan. Dibandingkan dengan generasi sebelumnya, anak sekarang pun lebih berteman baik dengan teknologi. Generasi sekarang pun lebih banyak melibatkan teknologi pada kehidupan apapun. Semua yang dilakukan hanya dalam satu genggaman, yaitu melalui smartphone. Ayo, siapa nih yang kemana-mana paling gak bisa nih ketinggalan gadgetnya? Ya, aku sendiri sih juga mengakui ya gak bisa jauh dari gadget, karena hampir semua kegiatan, informasi ada di dalam gadget. Dengan menggunakan perangkat tersebut, para milenial dapat menjadi individu yang sangat produktif. Kalian bisa menjual produk melalui digital marketing. Contohnya, pada pandemi saat ini, kalian bisa menjual makanan dari rumah lalu dipromosikan dan dijual melalui media sosial, yang nantinya untuk proses antar pun bisa menggunakan aplikasi online. Wah, mudah banget kan? Gak capek-capek deh keluar rumah lagi. Semua dilakukan dengan hanya diam di rumah menggunakan smartphone, dari mulai mencari informasi, promosi, penjualan, dan komunikasi. Atau kalian bisa melihat dari contoh lainnya. Sekarang ini kan era di mana lagi boomingnya coffee shop. Dan kebanyakan coffee shop pemiliknya adalah para milenial. Ketika suatu coffee shop diharuskan tutup atau hanya melayani langsung di tempat, tetapi tidak membuat pemilik coffee shop merasa rugi ataupun bingung. Dengan karakter yang milenial miliki, kopi dapat dinikmati menjadi satu botol kopi yang siap diantarkan ke tujuan pemesanan. Wah, kreatif banget ya milenial sekarang. Digital marketing pada pandemi kali ini memang sangat berperan dan sangat bermanfaat karena mengurangi kontak fisik. Dengan keterbatasan aktivitas tidak membuat kalian kehabisan cara dan berbagai ide untuk tetap kreatif ya. Jadi generasi milenial pada masa pandemi ini tidak akan merasa terbatas atau merasa tidak bebas.
karena kita tetap bisa menghasilkan sesuatu yang berkaitan dengan pandemi ini. Dirancang sekreatif mungkin agar semua orang tetap di rumah, namun dapat tetap mendapatkan produk yang diinginkan. Dan secara tidak sengaja kita sebagai kaum milenial juga sudah membantu pemerintah loh dalam mengurangi kontak fisik agar terhindar dari virus. Bayangkan dengan ide dan keahlian yang kalian miliki, kalian bisa menjadi generasi perubahan. Bukan generasi rebahan loh ya. Ubah perspektif dan cara pandang kita terhadap smartphone agar menggunakannya dengan cara yang benar dan berguna baik untuk diri sendiri ataupun berguna bagi orang banyak. Gunakan smartphone dengan cara yang positif di masa pandemi ini dan mulai beradaptasi dengan situasi baru. Ayo, ciptakan generasi milenial yang cerdas dan dapat diandalkan, yang punya segudang cara untuk membantu memulihkan perekonomian Indonesia. Gak terasa ya teman-teman, kita sudah masuk di penghujung podcast aku. Jadi, statement penutup aku untuk podcast aku yang kali ini yaitu kita harus mampu bersaing dalam situasi apapun. Jangan gampang menyerah dan harus tetap bersemangat. Karena kita apa? Ya, millennials. Nah, segitu aja podcast aku kali ini. Semoga podcast aku bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi teman-teman yang sedang menjalankan KKN juga. Saya juga ingin berterima kasih kepada seluruh bagian LP2M YIN Langsa yang telah membantu dalam menjalankan kegiatan KKN ini. Dan juga kepada Dewan Dosen Pembimbing Lapangan saya yaitu Bapak Feriawan MPD yang sudah membantu dalam pembuatan tugas-tugas KPM saya. Oke, terima kasih and see you all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.